Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Baik. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Ekonomi Islam pertemuan ke-6 di materi produksi dalam Islam. Mohon izin teman-teman. Jadi materi produksi dalam Islam ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada teman-teman. Sebenarnya produksi itu apa sih? Bagaimana sih bentuk-bentuk produksi yang dibolehkan dalam Islam dan bagaimana bentuk produksi yang dilarang atau tidak diperkenankan dalam Islam? Itu inti-inti dari materi ini. Sebelumnya saya bertanya kepada teman-teman, apakah belum ada? Semoga setelah ini nanti teman-teman bisa terpikir apabila ini sesi ekonomi bisnis. Jadi harapannya nanti teman-teman itu bisa mempunyai gambaran atau bahkan nanti akan berjalan proses untuk melakukan produksi dalam Islam. Baik, sekarang kita lihat apa itu produksi. Kita lihat yang pertama, pengertian dari produksi. Ya, konsumsi. Nah, tidak ini saling berkaitan. Kalau ada yang memproduksi dan distribusi, maka tidak ada yang bisa melakukan kegiatan konsumsi. Kalau ada yang produksi tapi tidak ada yang distribusi, juga tidak bisa sampai ke konsumen. Nah, kalau ada konsumen tapi tidak ada yang produksi, juga tidak bisa. Jadi tiga unsur ini saling berkaitan. Ya. Kemudian apa sih yang membedakan dengan sistem produksi dalam konvensional? Itu ada pada ada pada orientasinya. Kalau produksi dalam konvensional, tujuannya adalah maksimal liquidity atau untuk meraih keuntungan yang tinggi. Yang sesungguhnya, jadi prinsipnya itu mereka bagaimana dengan modal yang kecil, tetapi mereka bisa mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Mau seperti itu? Mau ya. Semua juga mau, saya juga mau. Tetapi harus ingat bahwa kalau dalam ekonomi Islam, produksi itu ada batas, ada yang harus kita ikuti. Jadi yang membedakan kalau konvensional itu dia batasnya dunia ya udah dunia aja. Tapi karena dalam ekonomi Islam kita ada kehidupan sehari-hari bahwa ada pertanggungjawaban yang ada kehidupan yang akan kita tanggungjawabkan di kehidupan nanti, maka dalam kegiatan produksi harus gitu bahwa tidak tujuannya tidak ada kebutuhan dunia semata, tapi bagaimana produksi ini bisa melawan dunia juga bisa nanti kita bawa untuk akhir. Selanjutnya tujuan produksi dan ekonomi Islam sudah jelas sama seperti tujuan ekonomi pada umumnya, tapi dia lebih menyentuh pada masalah. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, misalnya yang paling pokok sandang, pangan, apa ya. Nah, prinsip masalah ini nanti menjadi alasan utama di mana produksi itu memang harus dia bermanfaat bagi konsumen dan tidak membahayakan konsumen. Nah, ada satu hal yang harus diingat dari setiap produsen. Jadi kan kalau ada aturan-aturan tertulis dan tidak tertulis bahwa misalnya kita mendirikan perusahaan di sebuah lingkungan, maka yang pabrik itu tidak boleh berdiri di tengah lingkungan masyarakat. Kira-kira kenapa tidak boleh? Nah, kenapa pabrik tidak boleh berdiri di lingkungan masyarakat? Ada yang meraih apa? Ya, betul. Jadi pertama, kenapa pabrik tidak bisa berdiri di lingkungan masyarakat? Karena mereka ada limbah. Di mana limbah itu dia harus punya pembuangan khusus yang tidak mengganggu jalannya limbah sosial di luar sekitar pabrik.
kan. Jadi tidak boleh ada pabrik di sekitar gunung. Atau misalnya ini ada rumah makan yang dia ada beberapa laporan yang masuk misalnya di rumah makan, dia nyuci ayamnya itu di sungai di dengan masyarakatnya ada mulai dari kita di makanan malam seperti itu kan, dimana nanti kotoran sama kotoran isi ayam dan sebagainya itu mengotor lingkungan itu juga terjadi. Pertama dia bilang kedua itu masih dalam zolim. Nah kalau dalam regulasi kita yang mencakup agama itu dia tidak ada rasa penganasan, tidak ada toleransi, tidak ada rasa memikirkan bersama gitu kan, jadi tidak boleh. Jadi memang pabrik-pabrik atau usaha-usaha itu seharusnya mereka punya tempat untuk mengolah limbah-limbah mereka sendiri. Itu yang harus diingat ya. Selanjutnya selain tujuan produksi dalam Islam, maka kita akan belajar tentang ini itu hasil-hasil dalam tujuan. Yang kedua adalah mencapai keadilan sosial. Adil ini bukan berarti sama rasa, tetapi adil ini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi produksi tidak boleh hanya menguntungkan produsen besar, tetapi juga mereka harus memberikan kesempatan kepada produsen kecil untuk juga merasakan kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera. Selanjutnya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya. Jadi produksi ini harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Nah, Islam melarang eksploitasi yang berlebihan yang dapat merusak alam karena tugas kita apa? Sebagai apa? Khalifatul fil atau khalifah di dunia. Manusia itu apa sih yang membedakan dengan makhluk lain? Apa yang membedakan? Akal itu jangan bedakan. Aluri itu hewan hidupnya. Jadi kalau misalnya manusia tidak menggunakan akalnya, maka itu manusia tidak berakal. Manusia tidak berakal berarti gila, gitu kan? Sehingga dari manusia kalau sebagai khalifah membangun dia menjaga misalnya sejarah. Ketika melakukan produksi, maka pastikan yang Anda tidak merusak susunan atau tatanan di sosial di masyarakat. Kalau misalnya bekerja di bidang kayak misalnya mebel, pastikan bahwa kayu yang Anda ambil itu dari hutan yang memang sudah semua kayunya. Kemudian harus ditanam kembali. Kenapa begitu? Untuk menjaga pelestarian sumber daya. Oke, sebentar ya, biasa. Baik. Baik, tiga materi yang saya sampaikan. Ada yang bertanya? Ada pertanyaan? Baik. Ya, silakan Bang. Siapa namanya Bang? Nama saya Jasudi. Di sini saya bertanya, perbedaan yang mencolok antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional itu bagaimana? Oh ya. Baik, sebenarnya kalau perbedaan mencolok antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional pada hubungannya. Jadi kalau ekonomi konvensional itu semua hal dinilai berdasarkan sisi dunia, stop di dunia saja. Jadi tujuan dari ekonomi konvensional meraih kekuasaan keuntungan maksimal sudah di situ, sudah ada itu kan. Nah apapun banyak atau nilai yang datang tapi keuntungan maksimal, yaitu dianggap sudah menjadi ekonomi. Contoh, minuman keras diproduksi yang produksi minuman keras bagi produksi minuman keras itu menguntungkan karena diminati, kemudian juga mendatangkan keuntungan yang banyak sama minatnya. Jadi bagi produsen minuman keras itu mendatangkan ekonomi dari produksi. Oke, kemudian bagi minumnya itu juga mendatangkan manfaat karena kesempatannya menyebabkan hangat dan sebagainya. Itu dari sisi dunia, stop di situ. Tetapi dalam ilmu ekonomi itu nanti juga sambung lagi bahwa melihat segala sesuatu dari masalah dan dari manfaat dan kerugian. Minuman keras, oke, ketika produsen nggak menguntungkan, ketika pemakai revenue-nya nggak menguntungkan, lihat dari sisi kesehatan. Ternyata tidak baik merusak organ-organ penting dalam tubuh kita. Apapun yang merusak dalam Islam juga dilarang. Kemudian ternyata bisa menghilangkan akal, apalagi bisa menghilangkan akal itu juga dilarang. Nah itu. Kemudian ekonomi Islam juga percaya bahwa ada kehidupan setelah mati kan, apapun diselesaikan dengan Al-Quran, hadis dan ijtihad ulama gitu ya. Jadi ketika kita percaya ada kehidupan setelah mati itu kan kita jadi lebih hati-hati bahwa setelah ini kita nggak selesai di sini, kita kan pertanggungjawaban lagi gitu di akhirat, dan itu yang abadi selama lama-lamanya gitu ya. Itu sih yang membedakan daripada
pedoman yang dia pakai, gitu ya kan ya. Baik, sudah bertanya dan waktunya juga sudah cukup. Jadi kesimpulannya adalah produksi itu adalah hasil segala dagang barang atau jasa, dan produksi yang dibolehkan itu selama dia tidak bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, di mana tidak merugikan orang lain, tidak mendatangkan kerusakan, kemudian tidak juga menimbulkan kericuhan, maka itu boleh. Dan yang paling penting dia harus memiliki unsur halal dan positif. Halal saja tidak cukup, tapi juga harus positif, gitu ya. Nah tugasnya berikut adalah teman-teman untuk mengatasi produksi ini. Teman-teman silakan meneliti atau terjun ini bisa berkelompok, 5, 4, 3 orang boleh menelitinya, tidak sendirian. Jadi silakan meneliti UMKM yang sederhana aja di sekitar rumah teman-teman. Bagaimana sih sistem produksi yang mereka gunakan sesuai dengan data yang sudah saya bagikan tadi. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh dilanjut, gitu ya. Nanti teknis penyampaian tugasnya nanti akan saya kirim dari grup, saya jelasin dulu. Itu teman-teman ya. Baik, cukup sampai di sini. Mari kita tutup hari dengan baca hamdalah. Jangan lupa teman-teman jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan jaga kedamaian dunia akhirat kita, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.